Pagi semuanya. Pagi, Bu. Ya, semangat semuanya ya. Apa kabar semua? Sehat, Bu. Alhamdulillah. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang fisika ya. Ibu ingin menghimbau kepada anak ibu sekalian agar tetap menjaga kesehatan, mengikuti protokol kesehatan seperti memakai masker, apalagi di tempat keramaian ya. Kemudian menjaga jarak, menghindari kerumunan dan mencuci tangan. Nah, kalau kita sedang menjaga kebersihan, mudah-mudahan penyakit juga akan menjauh ya. Kalau kita sehat, segala aktivitas akan berjalan dengan lancar. Baiklah, semangat hari ini belajarnya ya. Semangat, Bu. Sudah siap belajar? Siap, Bu. Oke, sebelum pembelajaran kita mulai, kita menunjuk ketua kelas untuk menyiapkan teman-temannya dan memimpin doa. Kepada ketua, silakan. Sebelumnya, siap, Bu. Sebelum kita mulai mata pelajaran kita, baiknya mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pada guru kita, selamat Fred. Dengan Fred. Selamat pagi, Bu. Oke, selamat pagi ya. Ibu cek kehadiran teman-temannya dulu ya. Hari ini kan hari Rabu, yang masuk adalah kelompok A. Adakah di antara teman-teman kita yang tidak hadir? Ada Bu Rian sama Sela. Oh, Rian dan Stella. Rian kenapa? Sakit. Rian sakit. Stella izin ya. Kita doakan Rian dan Stella ini besok sudah bisa hadir untuk mengikuti pembelajaran seperti biasanya ya. Baiklah. Minggu lalu kita sudah mempelajari tentang besaran dan satuan. Masih ingat pelajaran minggu lalu? Masih, Bu. Masih. Kita sudah melakukan pengukuran besaran ya. Besaran yang kita ukur kemarin itu adalah besaran panjang. Apakah nama alat ukur besaran panjang yang kita lakukan minggu lalu? Ya, Bu. Alat ukur mistar. Mistar ya. Mistar adalah merupakan alat ukur Panjang. panjang ya. Oke. Tadi malam Ibu sudah membagikan materi ke kalian. Selain mistar, ada yang tahu nggak alat ukur panjang lainnya? Ya, Bu. Ya. Yang pertama yang meter sektor. Oke, bagus ya. Berarti anak ibu semua sudah membaca materi yang Ibu bagikan tadi malam ya. Baiklah. Kita akan melanjutkan pembelajaran kita hari ini, yaitu tentang ini ya, jangka sorong dengan mikrometer sektor. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah ya, tujuan pembelajaran kita. Melalui kegiatan eksperimen, diharapkan peserta didik mampu mengoperasikan alat ukur jangka sorong dan mikrometer sekulup dengan benar. Kedua, melalui kegiatan eksperimen, diharapkan peserta didik dapat menentukan hasil pengukuran diameter kelereng, bola pingpong, dan bola pasti dengan menggunakan alat ukur jangka sorong dengan tepat. Yang ketiga, melalui kegiatan eksperimen diharapkan peserta didik dapat menentukan diameter kelereng dengan menggunakan alat ukur mikrometer
Bisa. Nah, Coba ukur diameter gelas ini dengan menggunakan mista. 6,7 Ya, 6,7 sentimeter ya. Jadi jari-jarinya berapa, Akbar? 3,35. Oke, bagus ya, Akbar 3,35. Jadi Akbar sudah melakukan pengukuran diameter gelasnya, diameter dalam gelas sebanyak 6,7. Nah, adapun permasalahan kita yang akan kita diskusikan hari ini adalah ini. Ada dua permasalahan nantinya ya. Nah, udah pernah lihat benda-benda yang seperti ini? Sudah ya? Sudah pernah waktu kecil mungkin sudah pernah bermain dengan kelereng atau main tenis meja dengan menggunakan bola pingpong. Ini waktu SD ya, sering digunakan bola kasti, ya? Oke. Sekarang ada permasalahan di sana. Apa permasalahannya? Ya, coba dibaca permasalahannya dulu, teman kita Yurja. Permasalahan 1. Bagaimana cara pengukuran diameter kelereng, bola pingpong, dan bola kasti? Apakah bisa dengan menggunakan mista? Alat ukur apakah yang tepat untuk mengukur diameter benda-benda tersebut? Ya, sesuai dengan tujuan tadi ya, permasalahannya ya. Alat ukur yang digunakan untuk menghitung diameter daripada beberapa benda yang ditayangkan pada slide PowerPoint. Nah, ini kita memiliki permasalahan kedua ya. Permasalahan kedua ini itu gambar apa? Gambar gelas ya. Oke, ini adalah sebuah gelas. Nah, jadi apa yang dihitung di sini? Di sini dimintanya adalah menghitung volume ya. Oke, jadi di sini di permasalahan dua ini dia ingin menghitung volume gelas miliknya, namun di sertifikat tidak terdapat gelas ukur untuk mengukur volume. Jadi yang ada hanya alat ukur jangka tolong. Apa yang harus dilakukan? Sekian, ya permasalahannya. Nah, untuk menganalisa permasalahan ini nantinya kita akan berdiskusi ya, untuk memecahkan permasalahannya. Tadi malam Ibu sudah membagi ya kelompoknya, di grup PA, udah ya. Jadi untuk menggali informasi tentang permasalahan tadi, silakan kalian membentuk kelompoknya untuk berdiskusi. Untuk itu, silakan bergerak menuju kelompoknya masing-masing. Kelompok berapa Mariana? 3.
Nah, kelereng, bola pingpong, dan bola kasti. Nanti hasil pengukuran dengan jangka tolong kalian tuangkan di dalam tabel ini. Nah, ada beberapa pertanyaan di bawahnya yang harus kalian isi berdasarkan materi ajar yang dibagikan, brosur internet ataupun buku. Oke, boleh ya. Nah, untuk permasalahan kedua di sana ada menghitung ya, menghitung volume gelas setelah mengukur diameter dalam gelas dan kedalaman gelas ya. Nanti kita hitung dengan menggunakan rumus dan ada beberapa pertanyaan di bawahnya. Selanjutnya kesimpulan ya. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke ini ya, pengukuran, ibu jelaskan dulu sedikit bagaimana cara membaca skala untuk mikrometer dan angka solong. Ya. Perhatikan sebentar ya. Ya. Sudah ya, cara pemakaiannya. Untuk kata pakai nanti ya. Ini untuk lereng ya, dengan alat ukur jangka tolong. Nah, ini untuk permasalahan kedua ya, cara pelakuannya ya. Ini ukur kedalaman gelas.
Dalam hitungan sistem ini hampir sama sistemnya, ada skala utama dan skala minus juga, ya. Skala utama. Nah, musuh yang di atas adalah skala 1 mm ya. Nah, yang di bawah adalah setengahnya, 0,5. Jadi untuk gambar ini 6,5 ya, ini 6 di bawah setengah, 6,5 mm. Skala non-minusnya yang mana? Ini ya. Skala putar ini berimpit dengan skala utama. Tepat di angka ini 30, 31, 32, 33, 34 ya. 34 kali 0,01. Beda ya ketelitiannya dengan jangka solong. Tadi kalau jangka solong ketelitiannya 0,01 cm, sedangkan mikrometer skrup 0,01 dia dalam milimeter. Jadi lebih kecil lagi ya dibanding sentimeter. Jadi hasilnya adalah 0,34 mm dan total hasil penjumlahannya adalah 6,84 mm. Berasa sudah jelas pengantarnya. Sekarang kita mulai mengerjakan LKPI-nya ya. Silakan berdiskusi. Kita berikan waktu sekitar 10 menit lah ya. Silakan didiskusikan dengan teman selanjutnya dan dipraktekkan penggunaan alat. Oke? Kalau tidak paham boleh bertanya ya. Ya, silakan. Dulu yang kelerengnya ya. Yang menggunakan mikrometer. Mana kelerengnya? Nanti hasilnya berikan pada kita. Sudah bisa? Bisa tadi? Kita gunakan dulu mikrometer ya, dari tabelnya ya. Ya. Jadi hasilnya dituliskan di tabel ya. Kalau biasnya Jumlahkan ya. 16,5 ditambah 4. Jalan ke bawah juga bisa. 16,5. Hitungan jalan ke bawah. 'Sebagian teman boleh menjawab ya, menjawab pertanyaannya ya. Silakan jawab ya. Oh ya, ini saya akan menyampaikan apanya
di kelas kalian. Nanti akan saya buatkan pada penilaian. Kekompakan, berdiskusi, ya, aktifan dalam mengerjakan hasil KPD-nya ya. Saya nilai nanti. Gimana nak? Kita semua kan? Udah paham kan? Ya. Boleh terus ini menggunakan buku paket, kayak menggunakan ini internet ya, ada di meja. Dengan buku paket juga boleh, materi dari buku yang juga boleh ya. Ya, kelompok 1 silakan menunjukkan semuanya ya biar bersemangat memaparkan hasil diskusinya. Silakan. Ya, silakan. Lanjut semuanya ya.
ya. Maaf. Ya, silakan. Silakan. Ya, memperlahan dirinya. Nilainya 5. Kami dari kelompok 1 ingin menjadikan Selamat pagi semua. pagi. Kami dari kelompok 1 ingin menyajikan hasil diskusi kami. Ya, silakan. Pengukuran kelereng dengan menggunakan mikrometer skru. 1. Kelereng. Skala utamanya 15,5 mm, skala nonisnya 13 kali 0,01. Sebenarnya bisa bantu ya. Untuk baca. Boleh tabelnya ya. Nah, baca deh, baca dulu. Hasil pengukuran kelereng dengan menggunakan mikrometer skru. 1. Nama benda kelereng. Skala utamanya 1,6 cm, skala noniusnya 0,08 cm, totalnya 1,68 cm. Ya, lanjut aja. Yang kedua, bola pingpong. Skala utamanya 4 cm, skala noniusnya 0,08 cm, totalnya 4,08 cm. Yang ketiga, bola kasti. Skala utamanya 6 cm, skala noniusnya 0,04 cm, totalnya 6,04 cm. Ya. Ya, lanjut aja. Apakah yang dimaksud dengan mengukur? Mengukur adalah membandingkan nilai suatu besaran yang diukur dengan besaran sejenis yang dipakai sebagai satuan. Terus? Mikrometer skru adalah alat ukur panjang dalam ukuran kecil, biasanya untuk mengukur diameter atau ketebalan benda. Ketelitian mikrometer skru adalah 0,01 mm. Pada mikrometer skru terdapat skala utama dan skala nonius. Hasil pengukuran pada mikrometer skru adalah penjumlahan skala utama dan skala nonius. Yang kedua, jangka sorong. Jangka sorong adalah alat ukur panjang yang memiliki batas ketelitian sampai 0,1 mm. Jangka sorong dapat digunakan untuk mengukur diameter dalam dan diameter luar serta kedalaman tabung. Pada jangka sorong terdapat skala utama dan skala nonius. Hasil pengukuran pada jangka sorong merupakan penjumlahan skala utama dan skala nonius. Pada jangka sorong terdiri dari A. Rangka dalam atau rangka atas untuk mengukur diameter dalam. Yang B. Pengunci rahang untuk mengunci agar rahang tidak bergerak. Yang C. Skala utama untuk pembacaan nilai ukur. Yang D. Tangkai jangka sorong untuk mengukur kedalaman benda. Yang E. Rangka luar atau rahang bawah untuk mengukur panjang benda atau ketebalan dan diameter luar. Yang F. Skala nonius untuk pembacaan nilai ukur. Yang G. Roda penggerak untuk menggerakkan rahang secara pelan. Yang ketiga, tuliskan alat yang dapat mengukur diameter bola pingpong dan bola kasti. Jangka sorong. Yang keempat, diameter kelereng dapat diukur dengan menggunakan alat ukur mikrometer skru dan jangka sorong. Yang kelima, mengapa alat ukur mikrometer skru tidak dapat mengukur bola pingpong dan bola kasti? Karena panjang benda dapat diukur mikrometer skru maksimum 2,5 cm. Ya. Coba dulu. Ya, dilanjutkan temannya ya. Ya. Selanjutnya, dia adalah siswa SMK Negeri 2. Dia ingin mengetahui berapa volume sebuah gelas. Kebetulan di lab fisika tidak terdapat gelas ukur untuk menentukan volume. Yang ada hanya alat ukur berupa jangka sorong. Dapatkah dia menghitung berapa volume gelas tersebut jika diameter dan kedalaman gelas sudah diukur dengan menggunakan jangka sorong?
Hasil pengukuran dengan jangka sorong. 1 gelas diameter dalam sentimeter 6,2 cm, jari-jari 3,1 cm, kedalaman gelas 12,1 cm, volume gelas 117,78 cm, volume meter kuadrat 117,78 kali 10 minus 6 kuadrat meter kuadrat. Jawablah pertanyaan berikut. Bagaimana langkah kerja menentukan diameter dalam dengan alat ukur jangka sorong? Yang pertama, putar kunci jangka sorong ke kiri untuk mendorkan sekrup kunci. Selanjutnya, geser rangan geser jangka sorong sedikit ke kanan. Letakkan benda yang akan diukur ke dalam jangka sorong hingga kedua rang atas jangka masuk ke dalam benda tersebut. Jika sudah, Anda bisa menggeser rangan geser ke kanan hingga kedua rang jangka sorong menyentuh kedua dinding dalam benda yang diukur. Kunci sekrup pengunci pada jangka sorong. Baca dan catat hasil pengukuran. Bagaimana langkah kerja menentukan ke dalam gelas dengan jangka sorong? Letakkan gelas yang hendak diukur ke dalamnya dalam posisi berdiri tegak. Putar jangka sorong dan letakkan. 3. Berapa volume gelas tiap? 117,78 cm kuadrat sama dengan 117,78 minus 6 cm kuadrat. Kesimpulan, dari hasil kegiatan diskusi ataukah yang dimaksud dengan jangka sorong merupakan alat ukur panjang yang memiliki batas kondisi sampai dengan 0,1 mm. Jangka sorong letak digunakan untuk mengukur diameter dalam dan diameter luar serta kedalaman kabel. Pada jangka sorong terdapat skala utama dan skala 0 minus. Hasil pengukuran pada jangka sorong merupakan penjumlahan skala utama dan skala 0 minus. D. Mikrometer sekrup. Mikrometer sekrup adalah alat ukur panjang yang dalam ukuran kecil biasanya untuk mengukur diameter ketebalan benda. Ketinggian mikrometer sekrup adalah 0,01 mm. Sudah selesai? Oke. Beri aplaus untuk kelompok 1. Ada yang mau menanggapi dari hasil pemaparan diskusi teman kita ini kelompok 1? Ya, silakan. Siapa namanya? Pia Bunarti. Ada yang bertanyakan? Silakan Pia. Mengapa mikrometer sekrup tidak dapat mengukur diameter bola pingpong dan plastik? Silakan. Dijawab ya pertanyaannya. Karena panjang benda dapat diukur mikrometer sekrup maksimum 2,5 cm. Oke ya. Baik ya. Beri aplaus sekali lagi untuk kelompok 1. Ada lagi? Tidak? Oke, silakan kembali ke tempat ya. Terima kasih kelompok 1. Ya. Baiklah ya. Tadi teman-temannya sudah menyajikan hasil diskusinya. Berarti kalian sudah memahami ini ya, cara menggunakan alat ukur jangka sorong dengan mikrometer sekrup ya. Nah, dari hasil kesimpulan tadi, jangka sorong adalah, coba siapa yang tahu jangka sorong adalah? Bilangnya siapa yang tahu jangka sorong adalah? Ya, silakan. Alat ukur panjang yang memiliki batas ketelitian sampai 0 dengan 0,1 mm. 0,1 mm ya, atau 0,1 cm. Oke, bagus. Mikrometer sekrup, apa itu mikrometer sekrup? Siapa yang bisa? Oke, silakan. Adalah alat ukur panjang dalam ukuran kecil, biasanya untuk mengukur diameter atau ketebalan benda. Yang apa pengertiannya? 0,01 mm. Ya, bagus ya. Kemudian untuk tadi lereng, apa yang tepat
Oke? Silakan kumpul ya. Silakan kumpul. Boleh? Ya. Kita sudah melakukan pembelajaran hari ini ya. Bagaimana pembelajaran hari ini? Menarik? Menarik. Sudah bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke. Ibu rasa tadi sudah bisa ya. Masing-masing juga sudah memaparkannya dengan jelas, dengan semangat ya. Sudah bisa melakukan pengukuran daripada jangka sorong dan bisa menggunakan alat mikrometer skrup, sudah bisa menentukan alat ukur mana yang tepat untuk beberapa benda yang menjadi permasalahan kita tadi. Ya, baiklah. Sebelum kita mengambil pembelajaran hari ini, Ibu mau menyampaikan kalau minggu depan kita akan melanjutkan pembelajaran fisika lagi ya, tentang angka penting dan notasi ilmiah. Ya, sebelum mengakhiri pembelajaran, kita meminta ketua kelas untuk menyiapkan teman-temannya dan memimpin doa sebelum mengakhiri pembelajaran. Silakan ketua. Ya, Sebab sebelum kita mengakhiri masa belajar kita, baiknya masuk berdoa menurut agama dan percaya masing-masing. Doa dimulai. Doa sukses